Bupati Kuningan dengan beberapa SKPD langsung sidak atas matinya ikan dewa yang ada di wisata Balong Kelurahan Cigugur. Kepala Diskanak Kabupaten Kuningan, Dr. A. Taufik Rohman, MSI, MPD menyampaikan, kematian ikan mulai terpantau sejak tanggal 29 Januari tahun 2026 dan terus meningkat hingga hari ke-7. Hasil pengamatan di lapangan mencatat jumlah ikan mati mencapai sekitar 305 ekor, ujarnya. Ia menjelaskan, gejala klinis yang ditemukan antara lain ikan tampak lemas dan pasif, terdapat luka kemerahan pada tubuh, insang pucat hingga memutih, serta sisik mudah terlepas. Pemeriksaan lapangan juga menemukan adanya investasi cacing jangkar pada kulit, insang, dan rongga mulut ikan, katanya. Menurutnya, sebagai langkah penanganan awal, tim teknis Diskanak bersama pihak terkait telah melakukan pengangkatan dan pemusnahan ikan mati secara aman, isolasi ikan yang menunjukkan gejala sakit, stabilisasi kualitas air melalui pergantian air bertahap dan penyesuaian pH, pemberian garam krosok dan tumbuhan daun kipahit, serta pompanisasi untuk membantu sirkulasi air. Adapun rekomendasi lanjutan meliputi pengurasan dan pengeringan kolam untuk memperbaiki kualitas air tercemar, perbaikan sumber air masuk inlet dan air keluar outlet guna menjaga stabilitas debit air sekaligus sirkulasi alami kolam, pengelolaan kualitas air secara berkelanjutan melalui pengecekan rutin parameter air, serta pembangunan kolam karantina di sekitar Balong Girang Cigugur. Perwakilan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat, Hari, menyebut kondisi ini perlu diposisikan sebagai situasi gawat darurat. Pengobatan di kolam utama yang luas berpotensi tidak efektif, sehingga diperlukan kolam instalasi darurat untuk isolasi ikan, ujarnya. Ia mengatakan, sampel ikan telah diambil untuk pemeriksaan laboratorium dengan waktu maksimal 3 hari. Harapan kami hasilnya negatif dari penyakit karantina, katanya, seraya menekankan pentingnya menjaga nafsu makan ikan dan pemberian pakan berkualitas. Koresponden Kuningan Agus Busbur mengabarkan. Ikan dewa di Balong Girang Cigugur. Nah, tanggal 29 itu ada sekitar kematian 28 ekor. Nah, sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh masyarakat bahwa setiap tahunnya itu ada, tetapi memang tidak berlanjut dan tidak besar. Nah, hari ini sampai hari ke-6, hari ini hari ke-7. Kemarin sudah didata, yang paling puncaknya mudah-mudahan, puncaknya yang kemarin itu 102 sehari. Jadi yang sekarang ini sampai kemarin itu 305 jumlahnya. Nah, kami sudah menganalisa karena di Dinas Perikanan Peternakan ini juga Kabid Perikanan itu juga sesuai dengan keilmuannya, dia adalah sarjana S1 Perikanan, bahkan dia adalah Promopendus calon S3 Perikanan. Ya, jadi secara keilmuan udah mumpuni lah kan gitu ya. Nah, banyak juga kami sarjana-sarjana perikanan sudah mendiagnosa. Jadi memang tadi sudah sampaikan, kami juga alhamdulillah dari Pak Hari itu dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Barat itu sudah membawa sampel 2 yang hidup dengan yang mati mau dianalisis. Nah, kami juga karena ada sumber daya manusianya, ada dokter hewan, karena ternyata saya baru tahu dokter hewan itu ada hubungannya juga dengan ikan karena tidak ada dokter ikan. Nah, kemarin Bu Sri dari UPTD Puskeswan Kuningan itu analisis dan membedah. Selain tadi ada cacing jangkar ya dengan gejala-gejala fisik terjadi juga tadi respon. Nah, tapi dari catatan kami dan Balai Karantina itu bahwa memang tata kelola air. Nah, ini yang perlu kita inikan, dan hari ini juga Pak Bupati sudah perintahkan, dan hari jam 11 ini Pak Sekda mengumpulkan untuk tindak lanjutnya. Rekomendasi kami juga yang pertama adalah harus ada pengurasan. Kuras semua? Ya, dikuras. Dikuras itu kan air itu ditutup, ini dikeluarkan. Tetapi yang jadi masalah tadi penyelamatan ikan yang masih hidupnya kemana? Nah,
Nah, maka kami nanti, karena kalau nanti bioplock atau apa yang lainnya, ini waktu lama, jadi saya berpikir tadi Pak Kabid ke saya bahwa kolam yang sebelah sana itu kita akan tutup oleh pasir dan oleh terpal. Itu disterilkan. Sebelum dikeringkan, ikannya dimasukkan ke sana. Kita pilih yang masih sehat, yang kurang sehat, itu kita pilih. Nah, ada tracking karena menurut keilmuan dengan pengobatan luas kolam seperti ini itu tidak akan efektif. Misalnya kita pertama ya itu kan preventif, misalnya kipait ya, karena bukan persoalan kipait itu tidak mempan, tapi prosesnya sudah terjadi dan juga luas lahannya luar biasa kan gitu. Kalau seandainya kita beli garam berapa ton garam itu, karena luasannya tidak efektif menurut keilmuan kedokteran, maka tadi kita hilang semua luka-luka lama, hilang semua duka dan nestapa, tak resah gelisah, tak gundah gulana sejak kehadiranmu.